Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita akan memulai buku dari halaqah atau marhalah Iqra, dan kelas Iqra ini dimulai pembahasannya di halaman 2 atau halaman 1 dulu. Halaman 1 di situ ada bagian tentang makharijul huruf. Nah, kelihatan ya? Bagian tentang makharijul huruf. Makharijul huruf itu apa? Makharijul huruf itu bahasa Arab. Ya. Kalau secara bahasa itu makharijul huruf. Makharijul huruf. Nah, makharijul huruf itu mufradnya makhraj. Makhraj. Jadi makhraj artinya apa? Tempat keluar. Tempat keluar. Nah, makharijul huruf tempat keluar. Nah, makharij itu berarti tempat-tempatnya keluar. Makhraj itu tempat keluar satunya, ya. Tapi kalau bentuknya dua itu makhrajan. Bahasa Arab nih, makhrajan. Nggak apa-apa kita belajar bahasa Arab dikit. Makhrajan. Ini kalau dua tempat keluar. Kalau ini satu tempat keluar. Kalau ini 3 atau lebih. Nah, 3 lebih. Makharijul huruf berarti tempat-tempat keluarnya huruf. Ya, Bapak bisa atau Ibu juga bisa tulis di sini. Makharijul huruf artinya apa? Tempat-tempat keluarnya huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf. Dan tempat-tempat keluarnya huruf ini di gambarnya terlihat di situ. Itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah tenggorokan. Tenggorokan di sini. Berarti huruf-huruf ini keluar dari tenggorokan. Apa saja itu nanti dirinci, ya. Nanti dirinci di buku ini nanti insya Allah. Di awal, agak di tengah ya, bukan di awal-awal. Ya. Huruf yang keluar dari tenggorokan itu nanti ada a, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, kalau kita mengucapkan aha, itu nggak pakai bibir, nggak pakai gigi, nggak pakai lidah, tapi pakai tenggorokan. Aha, a, ha, ghain, kha, ghain, kha. Itu semuanya keluar dari tenggorokan itu. Paham ya? Itu maksud dari makhraj, keluarnya huruf tersebut. Para ulama meneliti, di mana sih keluarnya a? Ini a. Oh, berarti di sini. Ha, oh di sini. Ha, kha, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah rongga mulut dan tenggorokan atau al-jauf. Ini nanti akan dijelaskan di buku. Ada itu al-jauf ini isinya nanti bacaan mad panjang. A, I, U, Ba, Bi, Bu. Nah, dia keluarnya di rongga mulut ini atau di tenggorokan. Al-jauf. Ya, di rongga mulut dan tenggorokan. Kemudian al-lisan. Yang ketiga itu al-lisan, maksudnya lidah. Jadi huruf-huruf yang kalau kita mengucapkan itu kita menggunakan lidah kita. Bapak Ibu kita yang baca bilang la, ro. Yang gerak mana? Lidahnya kan? La itu nempel. Ro, dal, ta, za, zo. Ya, to, do. Itu semuanya lidah kita nempel di beberapa tempat. Nanti rinciannya ada di buku sini, ada juga di buku yang hitam. Tapi setidaknya kita kenal, oh ternyata para ulama itu mengklasifikasi, membagi-bagi. Oh, huruf ini keluar di sana, keluar di sini. Biar apa? Biar kita melafadzkannya bisa benar. Sesuai dengan bahasa Arab. Nah, gitu. Kemudian, ini paling banyak di lidah nanti. Kemudian yang keempat adalah bibir. Maksudnya apa? Yaitu huruf-huruf yang ketika mengucapkannya itu menggunakan bibir. Kita bilang bibir, itu huruf B, huruf ba, itu keluarnya pakai bibir. Mama, itu pakai mim, pakai bibir ini. Fa dengan menggigit bibir, fa. Kan demikian. Nah, itu. Kemudian rongga hidung, khayshum. Ini biasanya dengung. Bacaan dengung. Nun itu kalau Anda mengucapkan nanas, terus ditutup hidungnya, nanas, nggak mungkin keluar. Kenapa? Karena dia membutuhkan rongga ini. Nah, itu berkaitan dengan halaman 1.
ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Intinya, ini adalah pembagian berkaitan dengan di mana letak keluarnya huruf-huruf hijaiyah itu. Bahkan ini berlaku juga di ABCD, di abjad kita. ABCD itu kalau dikeluarkan makharijul hurufnya di mana juga ketahuan juga. Nah, paham ya? Insya Allah itu pembahasan gitu aja, biar nggak pusing, karena mungkin orang lagi belajar dapat ini gambar apa nih? Bibir maksudnya? Ya kita tahu ini bibir. Bukan gitu. Ini maksudnya menjelaskan tentang bahwa ada beberapa huruf itu keluar di bibir. Ini lidah. Orang juga tahu nih gambar ini gambar lidah. Cuman maksudnya di sini makharijul huruf berarti ada banyak huruf itu yang keluar dari mana? Lidah tersebut. Insya Allah dipahami ya Bapak Ibu ya. Anak-anak juga, adik-adik, karena video ini bisa dipakai untuk anak-anak baik yang TK kalau paham ya, SD, SMP, SMA sampai usia 60-80 juga bisa insya Allah. Insya Allah mudah dipahami. Baik, kita masuk ke halaman 2. Halaman 2 itu kita belajar tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Huruf alfabet dalam bahasa Arab yang belum ada harokatnya. Nah ini penting, yang belum ada harokatnya. Bisa dilihat di situ, cuman kita akan coba dilihat di whiteboard juga untuk memudahkan bagi mungkin Bapak Ibu atau anak-anak yang belum bisa sama sekali dari awal ya, membedakannya. Dari nol belajarnya, ya kita harus ajarkan dari nol. Nah ini, yang seperti garis seperti ini, seperti huruf I besar ya, itu disebut dengan kata-kata alif. Namanya apa? Alif. Alif. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang kayak seperti piring. Ya, seperti piring. Itu mirip ya. Ada berapa itu? Ada 3 mirip. Nah, mirip nih. Nah, mirip kan? Nah, bedanya apa? Bedanya di titik. Nah, ada yang titiknya 1 di bawah, ada titik 2 di atas, ada titik 3. Nah, kalau titik 1 di bawah namanya apa? Ba. Ba. Ya. Bisa 2 ya nggak apa-apa. Ba gitu. Kalau titiknya 2 di atas namanya apa? Ta. Ta. T-A-A. Ta. Ulangi. Ba. Ta. Ba. Ta. Kalau titiknya 3 di atas namanya, nah, tulisannya di Indonesia memang tesa. Tulisannya tesa. Ya. Cuman cara melafatkannya bukan tesa. Ini bahasa Arab. Di Indonesianya agak susah untuk menuliskan secara sama dengan pelafatan, agak susah. Makanya ulama Indonesia merumuskan sudah TSA gitu aja, tesa. Tapi bacanya gimana? Bacanya itu makhrajnya pakai lidah. Lidah kita, lihat ini lidah kita. Ya. Terus ini gigi atas. Ditempelkan di ujung gigi atas. Hampir keluar lidahnya. Terus keluarkan udara. Sa. Dengarkan suaranya, semoga jelas suaranya. Sa. Sa. Lihat, lidahnya ini lidah. Kemudian ini gigi. Jadi seperti ini. Sa. Sa. Nah itu, bukan bacanya tesa, bukan. Ya, bukan tisu juga. Tesa. Sa. Sa. Paham ya? Ditirukan. Ini apa tadi? Yang titiknya 1 di bawah, ba. Titiknya 2 di atas namanya ta. Ta, ta biasa Indonesia sama. Kemudian ini sa, titiknya 3 di atas. Sa. Jelas ya? Jadi piring atau apa ya? Piring yang ada titiknya 1 di bawah namanya ba, titik 1 2 di atas namanya ta, titik 3 di atas namanya sa. Sa. Sekali lagi bacanya sa. Ini ujung lidah tempelkan ke gigi seri, yang gigi kelinci itu di depan itu atas. Sa. Sa. Keluarkan anginnya. Sa. Hampir keluar lidahnya nggak apa-apa. Sa. Itu nggak apa-apa. Paham ya? Jelas. Nah, ada juga yang mirip berikutnya. Nah, kalau ini sudah hafal,
Ya, silakan berikutnya yang bawahnya. Itu ada huruf kayak gini. Yang mirip ya. Kayak apa ini bentuknya? Nah, lihat. Ini yang kayak ular ya, ular mau matok gitu. Nah, ini bedanya di mana? Ada di titik juga. Kalau titik di tengah atau di bawahnya itu satu, namanya jim. Jim. J-I-I-M. Jim. J-I-I-M. Jim. Kalau nggak ada titiknya, namanya ha. Ha, bukan ha. Ini tipis ha. 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 Tirukan ya. Ha. Ha. Bukan ha. Ha. Ha itu caranya ha tapi di atas sini. Dia di tenggorokan bagian tengah. Ha. Alhamdu. Di Al-Fatihah itu alhamdu itu ha. Ha. Nah, kalau titiknya di atas satu, namanya kho. Kho secara tulisan Indonesianya itu seperti ini. K-H-A-A. Tapi bacanya bukan K-H. K-H bukan. Bukan K-H, tapi dia kho. Bacanya gimana? Kho. Tulisannya K-H-A-A ya, karena memang perwakilan untuk ke Indonesia agak susah. Nulis dari latinnya agak susah, sehingga cukup gini. Nanti yang jelas ditalkin ya, dilatih untuk membacanya kho. Seperti seseorang mendengkur, nah gitu, mendengkur, tinggal diokan aja, kho, kho. Sekali lagi, kalau titiknya satu di bawah, model kayak gini, namanya apa? Jim, jim, huruf J biasa, J, Jakarta, Jogja, Jaipong, ya. Dan ini kalau ini H, H, tipis, yang nggak ada titiknya, namanya apa? H, H. Kalau ada titik di atas, namanya apa? Kho, 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 kho. Ya, paham insyaallah. Baik. Berikutnya huruf yang agak unik. Nah, kecil. Nah, hampir sama seperti huruf apa itu? Ya, gini loh pokoknya, bentuknya gini. Ya. Ini namanya dal. Ini belum ada harokatnya ya. Dal. D A A L. Dal. Nah, ini ada titiknya. Ya, ada titiknya, namanya kalau tulisannya itu D Z A A L. D Z A A L. A A L. Dezal, bukan dezal. Ingat, bukan dezal. Dia ini masih temenan dengan tha, masih dekat dengan tha. Bacanya juga sama. Jadi gimana caranya? Ujung lidah tempelkan ke gigi seri atas, za. Dengarkan suara saya, ikuti. Zal. Zal. Kalau fathah, za gitu aja. Za. 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 Getarkan ya, za. Tulisannya memang dezal. Dezal, tapi tidak mewakili aslinya. Ya, susah memang. Nggak apa-apa, karena memang kita belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran itu harus talaqi dari guru langsung. Za, biar bisa benar. Za. Kalau Bapak Ibu hafal surat Az-Zalzalah ini idza, idzanya itu. Idza. Za. Yauma idzin. Yauma idzin. Itu za. Nah, itu za. Bedanya apa ini? Lihat, bentuknya sama, perhatikan. Bedanya di titiknya. Ini titiknya nggak ada, dal, di, da, di, du. Itu. Kalau ini titiknya satu, za, zi, zu, zal, zal. Nah, ada yang mirip dengan mereka ini, ya mirip dengan mereka. Ini bedanya apa bentuknya? Kalau ini masih di atas garis, ya masih pendek.
Kalau ini turun garis, kalau ada garisnya biasanya dia turun garis. Nah, kalau nggak ada pun nggak apa-apa, mesti nggak ada, nggak usah kasih deh. Dia biasanya lebih panjang, ekornya panjang. Mirip. Nah, ini ada titiknya. Ya, lihat, perhatian situ. Ini namanya ro. Ro, R-A-A tulisannya, cuman bacanya ro, R-O-O, R-O-O. Ro, tebal dia. Ro. Gimana bacanya? Ro. 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 Gampang ya? Ro. Rojali. Rojab. Ramadan. Nah, itu Ramadan. Banyak lah. Ini za. Nah, ini za ini zai. Ya, zai tulisannya zai. Ini gampang insya Allah. Wah, ini juga bahasa Indonesia ya. Zai. Zai. Zakaria. Zaman. Zona. Z. Zebra, cross. Zebra. Ya. Paham insya Allah. Gampang ini. Masih di Indonesia banyak ya. Nah, dari sekian ini, yang di Indonesia jarang dipakai yang mana? Yang jarang dipakai yang mana? Yang harus antum perhatikan. Ini jarang dipakai. Ini juga jarang dipakai. Ini jangan sampai salah. Karena memang di bahasa kita sehari ini jarang orang pakai za, jarang. Orang seringnya za. Zaman. Orang bilang azan aja, azan. Padahal dia za. Azan, muazzin, pakai za itu. Sa juga demikian. Sa, jarang orang Indonesia sa. Rata-rata S, sa. Sehingga banyak salah. Padahal ini tulisannya apa? Sa. Bacaan timah tadi. Ujung lidah ke ujung gigi atas. Sa. Gitu ya. Baik. Insya Allah kita lanjutkan. Berikutnya. Kita ya lanjutkan aja. Sampai selesai hurufnya insya Allah. Kita lihat. Huruf berikutnya sa. Nah, temannya dia. Nah, ini namanya sebelum ada harokatnya namanya apa? Sin. S-I-I-N. Sin. Insya Allah mudah. Saya suka susu sapi. Itu sa. Sin. Pakai sin ini. Saya suka susu sapi. S. Murni S yang tipis. Baik. Berikutnya, yang ini titiknya 3. Lihat bedanya. Bentuknya sama, hanya di sini ada titik 3. Ini disebut apa? Namanya shin. Shin. Nah, bedanya gimana? Kalau tadi awal sin itu lidah kita turun ke bawah. Nanti akan makhrajnya dia turun, lidahnya ke bawah, ke gigi belakang gigi bawah. Sa. Sin. Nah, sya itu dia pakai atas atau punggungnya lidah. Punggung lidah itu tempelkan ke atas, naik ke atas, dan ada udara yang menyebar, disebut tafashi. Sya. Nah, shin. Tirukan. Shin. Tadi kalau lafadz sin itu saya suka susu sapi. Kalau shin, saya suka susu sapi. Nah, gitu ya. Untuk membedakan, silakan praktekin aja. Ini sin, saya suka susu sapi. Ini shin tebal, sh, dan ada suara desis yang banyak. Sh, itu saya suka susu sapi. Insya Allah semoga dipahami ya. Baik. Berikutnya, hampir mirip bentuknya, cuman dia tertutup seperti ini. Nah, bentuknya lah ada ekornya juga, sama-sama ada ekornya. Cuman ini bentuknya seperti ini. Ada yang tidak ada titiknya, ada yang pakai titik. Nah, kalau ada titiknya, ini dibacanya apa? Ya, dibacanya sod. Ada dalnya.
Sod. Ini sebelum ada harokat, masih namanya huruf hijaiyah. Sod. Yang penting bagi kita di so-nya. So. 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 Nah, so itu hampir sama dengan sin. Makhraj lidahnya ke bawah itu hampir sama. Cuman sod itu ada punya huruf isti'la. Dia naikkan dikit di belakangnya. So. 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 Ya, sod. Ya, dilatih terus. Sod. Baik. Yang agak rumit adalah ini. Ini namanya kalau lihat tulisannya itu dod. Ya, kalau lihat tulisannya dod, D-H-A-A-D. Nah, orang kadang tertukar antara dod dengan dal. Beda. Kalau dal itu ujung lidahnya nempelnya keras. Da. Da. Ini da. Tapi kalau do itu dia memakai apa? Ini lidah kita. Dia pakai bagian sini. Ini nempel ke geraham. Geraham atas nih. Geraham atas. Nempel ke geraham. Ini dua sisi ini. Do. Bisa pakai dua-duanya atau bisa pakai salah satunya. Kita baca do. Bod. 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 Dengarkan suara saya. Anda akan bisa membedakannya. Ini do. Ini do. 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 Kalau yang tadi da. 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 Di O kan jadi do. Do. Beda. Kalau ini bukan do. Tapi ini apa? Do. 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 Lidah kita naikkan aja. Tempel ke geraham atas. Yang ujung jangan terlalu nekan. Yang ditempelkan keras adalah yang kanan kirinya. Yang ujung jangan keras. Yang kalau nempel nggak apa-apa, tapi jangan keras. Do, do. Kalau dikeraskan depannya, ujung lidah kita yang sini, ya, maka akan terlafadzkan do, do, do. Gitu. Nah, ini perlu latihan terus kalau ini. Karena memang di bahasa kita juga nggak ada. Kemudian yang paling fasih mengucapkan huruf dod adalah Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha untuk sempurna gitu aja. Yang penting apa? Nanti Anda harus membedakan antara huruf dod dengan huruf apa? Dal. Nih, jangan sampai sama. Kalau Anda sudah bisa membedakan, ini dal, ini do, sudah, insya Allah aman. Insya Allah sudah bagus. Ghairil maghdubi, maghdubi alaihim waladdallin. Sudah benar. Tapi kalau Anda masih mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini masih dal. Nanti kita rinci lagi ya. Baik. Silakan dilatih terus sampai betul-betul bisa membedakan antara dal dan do. Kemudian berikutnya kita masuk ke huruf ya, yang kepala mirip dengan ini. Kepalanya saja, ekornya nggak pakai. Perhatikan, sama atau tidak? Sama kan? Bedanya ini pakai tongkat, ya. Nah, sama bentuknya, hanya saja yang ini nggak ada titiknya, ini ada titik di atas. Nah, ini namanya to. Jadi kayak ta, tapi tebelin. Dia punya istilah. Kalau ta kan biasa ta, taman, tebet. Kalau ini to, toman, tomat, tomat, to, toba. Nah itu to, jelas ya, lebih tebel. To. Kalau ini zo. Tulisannya ya, jangan sampai ketukar. Lihat tulisannya Z-H-A-A. Zo. Sebagian orang bacanya zo. Ini salah. Zo itu ini za. Ini za. Hanya diokan saja. Beda. Ini zai. Ini zo. Zo itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, zo itu lebih dekat kemana?
ke za. Bukan ke sini, bukan ke za. Perhatikan tulisannya. Dha itu lebih dekat ke za. Kita baca za tipis. Za. Kalau ini dha. Lidahnya sama tadi. Lidahnya sama seperti, jadi ini satu teman ini. Satu makhraj ini. Beda sifat aja. Jadi fa, za, dha ini satu makhraj. Makhraj apa tadi? Tempat keluarnya huruf. Di awal pelajaran ya. Taib. Jadi ini satu tempat. Dha. Paham ya? Dha. Zalim. Orangnya zalim. Itu dha, bukan pakai za. Zalim nih. Zalim. Enggak. Salah. Ini zalim. Dha. Paham tuh? Sama ya? Taib. Berikutnya. Kita masuk ke huruf ini. Bentuknya unik. Bentuknya nggak pernah gini. Unik. Nah, angka 3 dibalik. Kayak angka 3 dibalik. Kayak. Ini namanya kalau ini ain. Nah, ada ibu-ibu namanya aini. Nah, berarti di sini ain. Ada komanya. Ada titiknya. Kalau yang ada titiknya namanya ya ghain. Ya, namanya apa? Ghain. Nah, pelafatannya ini berbeda dengan a hamzah. Ya, a i u beda. Ini ditekan. A, ain. Makanya dia makhrajnya keluarnya di mana dia? Tenggorokan. Ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ain. Dilatih terus. Ain, coba diikuti. Ain. Gitu. Nah, itu makhrajnya di situ memang, bukan a. Kalau a biasa kan ain, beda. Ini ain. Nah, kemudian ini ra. Tulisannya memang G H A I N, gain, seperti gain. Tapi bukan G. Sebenarnya bukan gain, tapi ra. Ini kalau lihat makhrajnya, dia semakhraj setempat dengan siapa? Dia tetangganya siapa? Ghain ini tetangganya kha. Bapak Ibu ketika membaca kha, di mana? Di atas ini, tenggorokannya atas dan ada getarnya. Kha. Kayak orang ngorok itu. Nah, ghain sampingnya masih tanggaan itu. Ya, beda pintu aja. Ghain. Allah berfirman, ghairil maghdubi. Nah, itu. Dilatih. Ghain. Sekali lagi. Ghain. Baik, jelas ya? Insyaallah. Allah mudahkan insyaallah. Terus berlatih. Ingat, belajar Al-Quran butuh apa? Sabar. Anda latihan huruf-hurufnya butuh sabar. Ya, ustadznya yang ngajar juga butuh sabar. Ustazahnya yang ngajar juga butuh sabar. Kalau ada murid susah di sini, dilatih aja dulu. Tapi kalau memang betul-betul mentok nih, susah nih hurufnya, gak masih go aja. Ya sudah. Ya, suruh banyak istighfar, minta tolong kepada Allah dan berusaha, tapi tetap lanjut aja huruf berikutnya. Ya, bisa jadi dia memang susah di sini, nggak apa-apa, lanjut dulu aja. Jangan sampai ini menghalangi dia dari ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi dia susah di sini misalnya go, ya sudah, sabar. Banyak istighfar, minta tolong kepada Allah. Ya, sambil ngecek mungkin didengarkan murotal masyayikh, suruh dengarkan, tirukan. Nggak bisa juga, ya sudah. Ya, dia lanjut ke huruf berikutnya. Belajar lagi terus. Bisa jadi Allah bukakan dengan ilmu yang lain. Bisa jadi dengan berjalannya waktu. Nggak apa-apa, mungkin di awal-awal belajar dia susah tuh. Dimaklumi dulu.
ajari untuk mengenal harokat, panjang pendek. Nanti lama-lama dia latihan juga bisa sendiri. Biiznillah azza wa jalla. Nah, itu penting catatan bagi guru, ustadzah atau ustadz ketika ngajar. Ya, ada yang murid susah gitu, nggak apa-apa sudah. Ya sudah, dilatih-latih sesuai kemampuan kita juga. Nggak usah kita maksa-maksa sampai dia akhirnya futur. Ya, nggak mau belajar lagi. Sudah belajar, lanjut nggak apa-apa, lanjut dulu Pak. Sementara ini Bapak punya PR di sini, Ibu punya PR di sini. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi huruf-huruf yang lain. Semoga dengan berjalannya waktu Allah akan mudahkan Bapak Ibu untuk bisa melafadzkan huruf yang Bapak Ibu susah ini di lain waktu, insya Allah. Nah, seperti itu. Sambil doain ya. Namanya guru itu hanya sebagai perantara sampainya ilmu. Adapun yang memberi hidayah, taufik, memudahkan ya Allah Subhanahu wa taala. Sama, yang belajar pun demikian, banyak doa, banyak istighfar. Mungkin dosa-dosa kita yang membuat kita ini susah untuk belajar. Baik. Berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada huruf yang familiar di kita ya. Kalau bahasa Arabnya ya mirip kayak gini. Bentuknya kayak gini. Nah, ini mirip ya, agak mirip, ya kan? Agak mirip. Bedanya apa? Bedanya ini ekornya ke samping, ini ekornya kayak huruf nun turun. Kemudian ini titiknya satu, ini satu ya karena ini satu, ini titiknya dua. Yang ini namanya apa? Ini namanya fa. Bisa F, bisa V, sama aja, fa. Ya. Fa. Nah, fa ini gimana makhrajnya? Pakai bibir. Jadi sebagian daerah nggak bisa fa. Sebagian daerah bisanya apa? Pa. Papa, fa, papa gitu. Ngulang itu aja. Kenapa masalahnya? Kok bisa berubah jadi pa? Karena bibir sama bibir atas bawah ini nempel. Pa. Akhirnya jadinya papa. Padahal fa itu gimana? Caranya ya, fa. Gigi atas itu gigit bibir bawah. Gigi atas nempel, ditempelkan, digigitkan ke bibir bawah. Fa. Bukan bawah ke atas. Fa, enggak. Atas ke bawah. Kan gigi kita gini. Nah, ini bibir kan. Nah, bibirnya gini. Fa. Gampang ya? Ulangi, fa. Kalau kita gigitkan gigi atas ke bibir bawah, insya Allah nggak muncul huruf pa. Karena pa itu, P itu mirip dengan ba, yaitu bibir dan bibir nempel. Papa, paman sakulat, itu paman. Ini fa, faman sakulat, fa. Perhatikan ya. Jadi fa seperti itu. Jadi poinnya gimana? Gigit ya, gigi atas gigit bibir bawah. Fa. Dan keluar anginnya. Fa. Kalau P, pa, nggak keluar anginnya. Baik, ini ko. Berikutnya ko. Ko itu qiu. Di bahasa kita pakai qiu. Qaf. Ada F-nya di akhir. Kalau huruf hijaiyah asli. Qaf. Ya. Qaf. Ko. Insya Allah gampang ini. Ko. Dia di ujung atau di pangkal lidah. Ko. Kho. Atasnya itu ada ko. Nah, awal huruf lidahnya. Ko. Nah, di pangkalnya. Nah, mirip dengan itu adalah ka. Kaf. Nah, bedanya apa? Dua ini. Ko sama ka. Apa bedanya? Kalau ko itu kan lebih ke dalam. Ko. Qad qamatis shalah. Kalau ka tipis ka. Aku. Kaki kiri. Kaki kanan kiri. Kalau ko enggak, ko itu tebal. Kaki kanan kiri. Beda ya. Silakan. Kaki ini ka. Kaki kanan kiri. Dan ka itu sama seperti kita, hampir sama. Ka. Kaki kanan kiri.
Kalau koki, kodan, koiri. Ya gitu ya. Beda tentunya. Insya Allah bisa dipahami. Kemudian, yang mudah lagi adalah, kita sudah familiar insya Allah, huruf ini. Kayak pancing ini, kayak pancing, kail pancing. Ini namanya apa? Lam. Kemudian ada mim. Namanya apa? Mim. Gampang, ini lam L biasa di Indonesia sudah dipakai L, lari-lari, laki-laki, mim, mama, mimi, umi. Ya. Kemudian ada juga nun. Nun gampang ya. Nun, nana, nini, nenek. Nun. Bentuknya kayak gini. Lam, mim, nun. Bentuknya dihafalin. Lam, mim, nun. Lam, mim, nun. Gampang ya? Gampang insya Allah. Kelihatan ya? Taib. Berikutnya, ya nak. Ada waw. Nah, bentuknya kayak apa ini? Kepalanya kayak fa, tapi ekornya seperti ro. Ya, kepalanya kayak fa, tapi ekornya seperti ro. Ya, ini. Nah, ini namanya waw, w. Gampang lah kalau di kita mah. Wow. Wow, pakai u. Wow. Kita sering mengucapkan itu ya. Wow. Kemudian habis wow ada ha. Nih bentuknya ha. Ini ha tebel. Ha tebel bacanya. Ini tulisannya tebel juga. Ha, ini yang tebel ha. Kita bilang Honda, hari, itu ha tebel ha. Kalau ini ya ada sekering ketuker di mana? Ha sama apa? Ha sama ha. Jangan ketukar ini. Ya. Ha sama ha. Ini ha tebel ha. Ini ha tipis. Ha tipis. Baik. Ha sama ha, dihafal. Kemudian ada di situ lam alif. Lam alif itu sebenarnya kalau lam alif itu ini campuran dari apa? Aslinya lam sama alif ditambah. Lam tambah alif, lam ini tambah alif ini jadinya lam alif. Ini biasanya untuk memanjangkan aja. Ini la gitu. Ya, itu lam sama alif aja. Ya, itu pengenalan aja. Lam, alif, hamzah, ya kan gitu kalau huruf hijaiyahnya. Jadi kemudian ada hamzah. Hamzah. Perhatikan hamzah itu kayak gini. Nah, ini mushaf Madinah akan beda dengan mushaf Kemenak di beberapa hal. Nah, nanti mungkin lain waktu ini biar nggak terlalu panjang durasinya. Ya, ini hamzah. Hamzah ini ya namanya hamzah, namanya hamzah. Ini hamzah qata'. Ini nanti biasanya dia bisa di atas alif kayak gini. Bisa di bawahnya a, i, u. Nah, bisa diharokatin gitu. A, i, u ini hamzah. Di mushaf Madinah pasti ada ini. A, I, U. Dia bisa sendirian kayak gini. Bisa juga di atas wawu. Bisa juga di atas ya. Itu hamzah. Modelnya itu gitu. Ada yang di atas wawu, ada di atas ya, ada di atas alif. Ada kadang sendirian. Itu hamzah. Yang nanti harokatnya bisa A, I, U. Kemudian ada yang terakhir. Itu ya. Y kalau di kita. Bentuknya kayak gini. Kelihatan nggak tuh ya? Ini ya. Yasin, ya gitu. Saya. Ini huruf terakhir adalah ya. Ya gitu ya. Baik, inilah huruf-huruf hijaiyah yang belum ada harokatnya. Pegang. Ini belum ada harokatnya. Ini silakan dihafal, diingat-ingat. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang baru belajar banget, silakan diingat-ingat. Bagi yang sudah pernah belajar, insya Allah nggak asing, cuman perlu diperhatikan catatan berikut ini. Silakan baca bukunya di halaman 3. Halaman 3 itu ya. Pertama, sebagian huruf hijaiyah
mempunyai kemiripan bentuk dan dapat dibedakan melalui jumlah titik dan letaknya pada masing-masing huruf. Kita telah jelaskan tadi, ini lihat alif, ini ada kemiripan kan? Hanya beda di mana titiknya. Ini beda di titiknya. Titik 1 di bawah ba, titik 2 di atas ta, titik 3 di atas sa. Titik 1 di bawah jim, nggak ada titiknya ha, ada titiknya di atas 1 namanya kha. Dal sama zal dibedakan dengan apa? Titik 1. Ra sama zai dibedakan dengan titik 1. Ain, ghain, ta, dha, sa, dha dibedakan dengan titik. Sin sama shin dibedakan dengan titik. Jelas ya? Makanya ada tabel di sini hampir sama seperti yang kita tulis. Jelas? Kemudian yang kedua, mengetahui huruf-huruf yang serupa bentuknya akan memudahkan dalam membedakan antara huruf hijaiyah. Ini penting bagi yang baru belajar, yang belum pernah tahu sama sekali, baru pengen belajar. Hafalkan ini. Berdasarkan apa tadi? Bentuk-bentuk yang mirip. Bentuk-bentuk yang mirip. Kemudian, yang ketiga, pada dasarnya huruf alif ini, pada dasarnya huruf alif, lihat huruf alif. Ini apa kata beliau? Ya, tidak dapat mengeluarkan suara harokat a, i, u, nggak bisa. Alif nggak bisa mengeluarkan huruf a, i, u. Tapi alif itu, ya, fungsinya apa? Di sini nggak ada ya. Yang nggak ada. Silakan antum baca catatan. Alif itu fungsinya adalah untuk memanjangkan harokat fathah sebelumnya. Alif ini fungsinya memanjangkan. Ini fungsinya apa? Memanjangkan harokat fathah. Ini harokat fathah sebelumnya. Harokat fathah sebelumnya. Ini fungsi alif. Contohnya, kalau ada ba misalnya. Ba kasih fathah, lalu kasih alif. Jadi bacanya ba panjang. Ba gitu. Ya. Nah, kapan alif ini bisa jadi mengeluarkan huruf harokat? Itu kalau ada hamzah. Sekali lagi, ada apa? Hamzah. Ini baru bisa alif, ada hamzah a, i, u, baru bisa. Paham? Dan ini yang ada di Mushaf Madinah. Mushaf Madinah itu a, i, u pasti harus ada hamzahnya, kepala ain ini. Adapun Mushaf Kemenak, kaidah ini enggak berlaku. Mushaf Kemenak, standar Kemenak itu alif bisa dikasih harokat a, i, u. Karena enggak harus ada hamzah ini, kepala ainnya ini. Jelas ya? Ini bedanya Mushaf Madinah dan Mushaf Kemenak. Mushaf Madinah a, i, u harus ada hamzahnya. Mushaf Kemenak enggak ada. Itu bedanya. Baik. Kemudian yang keempat, huruf lam alif tadi ini adalah atau merupakan gabungan dari huruf lam dan alif. Sudah kita jelaskan tadi. Kemudian kasih tambahan satu lagi. Yang kelima, kapan bacaan ini dipakai? Ya, kapan kita baca Al-Quran itu alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ya. Kapan dipakai? Dipakai di awal beberapa surat Al-Quran. Jadi, bacaan ini yang kita pelajari ini dipakai di Al-Quran hanya ketika kita mengawali beberapa awal surat. Pembahasan itu disebut dengan pembahasan berkaitan dengan huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpotong-potong seperti ini. Huruf hijaiyah asli. Itu nanti insya Allah di buku ini dibahas di halaman, silakan dibuka aja nggak apa-apa, untuk sekedar tahu bahwa pembahasan ini nanti dibahas di halaman 78 dan 79. Berkaitan dengan apa?
huruf muqatta'ah, huruf tanpa harokat di awal surat. Nanti akan dipakai untuk itu. Contohnya, saya kasih contoh. Ya, silakan buka halaman tadi berapa? 78, 79. Kalau nanti ada dalam Al-Quran, contoh aja, biar mudah di sini ya. Ada tulisan gini. Nah, perhatikan ini. Kelihatan? Nah, ini bacanya pakai huruf ini. Nah, untuk harus hafal, ya. Diingat. Ya. Bacanya gimana, Pak? Ibu? Bacanya bukan alam, ya. Tapi bacanya ambil huruf ini. Oh, ini apa ini? Alif. Ini apa ini? Lam. Oh, lam ini. Lam. Panjang lamnya nih. Ada 2 kan? A-nya. Lam. Kemudian ini apa? Mim. Oh, mim. Ada mim panjang. Oh, berarti bacanya gimana? Bukan alama, bukan, tapi alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Nah, panjangnya 6 harokat. Yang ada layarnya gini ada 6 harokat. Sama ya, insya Allah udah familiar. Huruf apa nih? Sin. Ada dalam Al-Quran itu gini. Lihat. Apa ini? Huruf apa nih? Titik 2 di bawah. Apa titik 2 di bawah ya? Oh, ini titik 2-nya di atas. Di bawah apa? Oh, ini ya. Oh, ya. Ya, terus ini apa? Sin. Oh, berarti bacanya gimana? Yasin. Enggak, baca bukan yasa, bukan. Atau yoso, enggak mungkin. Ini Yasin. Nah, maka silakan catat tambahan di situ bahwa pembacaan huruf hijaiyah ini nanti ada pada pembahasan huruf muqatta'ah di pelajaran 15 halaman berapa tadi? 78 sampai 79. Baik, insya Allah itu saja pada kesempatan kali ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk membahas pada pelajaran kedua. Nanti kita akan banyak melihat di buku, insya Allah. Ya, di situ kita akan mengenal harokat fathah. Bagaimana cara bacanya? Kita akan pelajari, insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga sedikit bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.